Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi Al-Quran, di mana pada pertemuan ke-15 ini kita akan mengkaji tentang Living Quran. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji Al-Quran dari berbagai sisinya, dan kajian kita lebih menekankan pada Al-Quran sebagai sebuah teks yang menjadi objek kajian, bahwa yang kita kaji adalah Al-Quran dari segi bagaimana kodifikasinya, kita mengkaji Al-Quran dari segi sebab-sebab turunnya, kita mengkaji Al-Quran dari segi bentuk lafadznya, ada yang muhkam, mutasyabih, kita mengkaji Al-Quran dari segi-segi kemu'jizatannya dan lain-lain. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak berbicara tentang Al-Quran dari sudut pandang sosioantropologis atau Al-Quran dalam konteks sosial budaya. Ketika kita menempatkan Al-Quran dalam konteks sosial budaya, maka Al-Quran kita pahami sebagai sebuah kitab suci yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi informatif. Jadi teks Al-Quran itu berisi tentang informasi-informasi tentang beragam hal. Al-Quran berisi tentang informasi tentang masa lalu, Al-Quran berbicara tentang informasi era sekarang, Al-Quran juga menginformasikan tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, Al-Quran berbicara tentang petunjuk dan lain-lain yang kemudian menjadikan kita sebagai penafsir mempelajari makna-maknanya tersebut. Itulah yang hampir selama 12 atau 13 pertemuan ke belakang kita kaji itu. Bagaimana cara seorang mendapatkan informasi yang ada pada Al-Quran. Misalnya Al-Quran berbicara tentang Al-Quran bicara tentang penghitungan hutang, Al-Quran berbicara tentang halal haram dan lain-lain. Ini semua masuk kepada fungsi Al-Quran sebagai teks yang memiliki fungsi informatif. Nah, fokus kita pada kajian kali ini, kita akan lebih berbicara tentang fungsi Al-Quran dalam fungsinya sebagai performatif. Ya. Terkadang Al-Quran ditempatkan pada posisi bukan sebagai teks yang menjadi sumber petunjuk, tapi justru Al-Quran itu yang menjadi landasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, atau Al-Quran itu dijadikan metode atau cara seorang dalam melakukan sesuatu. Ambil contoh begini, seseorang yang membaca Al-Quran kemudian memahami maknanya, ini berarti dia memasukkan fungsi informatif Al-Quran. Tetapi ketika seorang ingin menempatkan Al-Quran di dalam susunan menyusun mushaf Al-Quran, ditumpuk dengan buku-buku lain, maka pada saat itu ia akan menempatkan Al-Quran pada posisi tertinggi. Nah, tindakan ini bukan lagi tindakan informatif, tetapi sudah performa seseorang dalam menghormati Al-Quran. Banyak contoh-contoh yang lain, misalnya nanti akan kita temukan bagaimana seorang membaca ayat-ayat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Misal pada malam Jumat akan membaca surah Yasin dan lain-lain. Nah, seseorang yang membaca Yasin pada malam Jumat ini bukan lagi menggunakan Al-Quran dalam fungsi informatifnya, bukan lagi ingin mengkaji makna surah Yasin tersebut, tapi menggunakan fungsi performatif dari Al-Quran itu. Misal seorang ingin kaya kemudian membaca surah Al-Waqiah tentunya karena pengetahuan dan pengalamannya selama ini, kemudian setiap pagi ia membaca Waqiah, maka yang ia lakukan adalah fungsi performatif dari Al-Quran, dari kitab suci itu sendiri. Jadi gambarannya seperti itu, ada fungsi informatif dan ada fungsi performatif. Nah, yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah lebih banyak kepada fungsi Al-Quran dalam tataran performatifnya. Oke. Nah, sebuah kajian yang melingkupi kajian performatif tadi, ini lebih dikenal dengan studi Living Quran.
Nah, memang baru terkenal istilah ini baru terkenal di atas dekade 2000-an ya, mulai 2006 kurang lebih mulai muncul istilah-istilah ini, tetapi memang baru banyak berserakan kajian-kajian tentang living Quran beberapa tahun belakangan. Apa yang dimaksud dengan living Quran? Ketika kita berbicara tentang living Quran, kita tidak lagi menempatkan Al-Quran sebagai teks yang mati, ya, sebuah teks yang menjadi objek kajian, tetapi ketika berbicara tentang living Quran, kita akan mengkaji tentang teks Al-Quran yang hidup di masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat memperlakukan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran mengubah kehidupan di masyarakat. Atau Quran in everyday life, Quran dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan kita akan mengkaji respon sosial, respon masyarakat terhadap Al-Quran itu. Artinya, studi living Quran tidak lagi difokuskan pada mengkaji teks Al-Quran, mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji surahnya, mengkaji juznya, tetapi kita mengkaji bagaimana Al-Quran ini hidup di masyarakat, bagaimana Al-Quran ini misalnya menjadi inspirasi bagi masyarakat, atau bagaimana masyarakat bersikap terhadap Al-Quran, atau masyarakat bersikap terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ini nanti kita akan jelaskan beberapa bentuk responnya atau beberapa bentuk resepsinya. Resepsi masyarakat atau respon masyarakat terhadap Al-Quran, resepsi adalah sebuah teori tentang penerimaan. Jadi bagaimana masyarakat menerima Al-Quran setidaknya dapat dibagi menjadi 3 hal. Ada yang disebut resepsi hermeneutis, ada resepsi estetis, ada resepsi sosial budaya. Yang pertama resepsi hermeneutis. Dalam merespon, dalam meresepsi, dalam menerima Al-Quran, masyarakat ada yang terbagi dalam resepsi hermeneutis, yakni seseorang yang menerima Al-Quran kemudian memahaminya, meresponnya sebagai sumber petunjuk, dan ini memang salah satu tujuan dari Al-Quran itu, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ketika seseorang memperlakukan Al-Quran sebagai sumber petunjuk, maka pada saat itu ia sedang merespon Al-Quran, meresepsi Al-Quran secara hermeneutis. Perkembangannya nanti akan muncul beragam kitab-kitab yang mengkaji tentang informasi Al-Quran ini. Ini lebih kepada fungsi informatif tadi. Maka akan muncul ragam kitab tafsir, akan muncul beragam penjelasan tentang makna ayat dalam Al-Quran, baik nanti secara utuh 30 juz ataupun hanya beberapa potongannya. Akan lahir takwil-takwilnya, akan lahir kemudian terjemah terhadap Al-Quran, dan usaha apapun yang dilakukan manusia untuk memahami petunjuk-petunjuk, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, ini adalah resepsi hermeneutis. Atau nanti kita sebutnya tadi dalam fungsi informatif. Nah, akan tetapi ada bentuk resepsi performatif yang bisa dibagi 2 dalam bentuk estetis dan sosial budaya. Ada kalangan masyarakat yang menerima dan meresepsi Al-Quran dalam bentuk resepsi estetis, bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang istimewa, yang penuh dengan seni, yang maka dalam berinteraksi dengan Al-Quran juga harus dengan cara yang istimewa. Maka akan muncul nanti usaha-usaha untuk membaca Al-Quran dengan berbagai lagamnya. Kita mengenal ada beberapa lagam, ada bayati, hijaz, ras, nahawan, sika, jiharka. Kemudian ada pula nanti yang merespon Al-Quran dengan jiwa seni dalam bentuk kaligrafi. Kita kemudian mengenal banyak ragam kaligrafi, tentunya ada kaligrafi naskhi, sulus, ada rik'ah, diwani jali, dan lain-lain. Dan beragam bentuk lainnya di mana masyarakat menempatkan Al-Quran tidak lagi sebagai kitab petunjuk, meresepsi Al-Quran bukan hanya sebagai kitab petunjuk, tetapi kitab yang memiliki nilai seni. Maka dalam meresponnya pun hadir nilai-nilai kesenian di dalamnya. Ya tentunya kalau kita tanya seseorang yang membaca Al-Quran dengan irama-irama tertentu, itu bisa jadi tidak paham maksud dari ayat tersebut, tetapi ia menganggap Quran adalah sebuah kitab suci yang penuh dengan estetika, maka dalam membacanya pun harus dengan estetika tertentu. Oke, ini bentuk resepsi yang kedua, resepsi estetis. Resepsi
hermeneutis ini cukup banyak, resepsi estetis juga ada dan cukup banyak, tetapi memang yang paling banyak ternyata muncul dalam resepsi sosial budaya. Al-Quran hidup dalam sosial budaya masyarakat dalam berbagai ragamnya. Al-Quran terkadang dapat atau digunakan oleh masyarakat sebagai media pengobatan. Pengobatannya pun tidak hanya terbatas pada penyakit-penyakit hati. Ya, Al-Quran kadang bahkan banyak sekali yang menggunakan Al-Quran dalam media pengobatan jasmani, pengobatan fisik. Tentu kalau Anda melakukan pengobatan alternatif, Anda datangi kiai, yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ke air, kemudian Anda diminta untuk meminumnya. Kalau untuk pengobatan hati, ini sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran digunakan dalam pengobatan hati, Al-Quran digunakan untuk menghilangkan rasa gelisah dan lain-lainnya. Terlepas dari itu, bahkan Al-Quran juga nanti akan lebih secara praktis digunakan oleh beberapa kalangan. Ada yang menggunakannya dalam bentuk rajah misalnya nanti, ada yang dalam bentuk mantra-mantra. Kalau Anda perhatikan mantra-mantra di Indonesia, ini cukup unik karena ada muatan-muatan lokal, ada bahasa-bahasa lokal di dalamnya, tetapi dalam berbagai sisinya nanti juga ada muatan-muatan Al-Quran di dalamnya. Ini sangat unik. Nah, salah satu bentuk resepsi sosial budaya adalah itu. Tentu juga banyak resepsi-resepsi yang lain. Kita misalnya perhatikan ada beberapa kalangan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Ada yang membaca surah Al-Waqiah, ada yang membaca surah Kahfi. Kemudian ketika Ramadan misalnya ada yang berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian dalam sholat tarawih misalnya di beberapa masjid kita akan melihat imam yang dipilih adalah seorang imam yang hafidh, di mana pada setiap malam diminta untuk membaca 1 juz Al-Quran dalam sholat tarawihnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana resepsi masyarakat terhadap mushaf Al-Qurannya, bagaimana Al-Quran yang sudah lama, sudah rusak itu tidak boleh diletakkan sembarangan. Di beberapa tempat bahkan ada yang mengambil cara untuk membakar Al-Quran daripada Al-Quran ini kemudian terinjak dan lain-lain. Tentunya banyak sekali bentuk-bentuk resepsi masyarakat, baik itu nanti yang seirama dengan Al-Quran pada masa lalu, pengamalan Al-Quran pada masa lalu, maupun yang banyak nilai-nilai kreatif di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita kaji, bahwa Al-Quran tidak hanya sebuah teks yang jumud, tidak hanya teks yang diam, tetapi ternyata Al-Quran secara dinamis membentuk pola sosial budaya di masyarakat dengan berbagai resepsi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Ya, oke. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kemudian bentuk-bentuk resepsi ini berkembang dengan begitu kreatifnya, sehingga banyak model pengobatan yang kemudian ditanya ini kan tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Kenapa seorang misalnya ketika akan melakukan ruqyah, dia menggunakan surah-surah tertentu, dia akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, sebagian ayat Al-Baqarah, kemudian sebagian dari Al-Isra, dan surah-surah dalam Muawwidzatain misalnya. Kenapa kemudian dibaca berkali-kali? Kenapa kemudian muncul budaya Yasin Fadilah? Kenapa muncul budaya-budaya yang beragam itu? Dan ternyata tidak sama dengan praktik yang dilakukan oleh pada masa Nabi. Untuk menjawab kontekstualisasi ini, maka ada 2 langkah yang perlu kita lihat. Pertama, kita akan melihat bagaimana performasi Al-Quran, bagaimana resepsi Al-Quran, bagaimana Al-Quran diperformkan, Al-Quran ditampilkan di konteks kita saat ini. Ambil contoh misalnya bagaimana Al-Quran dipraktikkan dalam pengobatan atau dalam ruqyah, maka ketika kita tanyakan hal ini kepada pelaku-pelakunya, mereka akan melakukan transmisi, mereka akan melakukan recall, mereka akan menjelaskan, baik nanti recallnya ini melalui teks perantara atau langsung. Kita akan menemukan beberapa orang langsung menjawab, oh ternyata hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi ketika mengobati seorang kepala suku dengan bacaan surah Al-Fatihah. Begitu ya. Tetapi ada juga nanti yang kami sudah melakukan ini sejak dulu, kami tidak tahu apa-apa prosesnya bagaimana. Yang jelas ketika akan berobat kami akan datang ke kiai, dan ketika kita rujuk kepada kiai, ini yang selalu menarik, dalam setiap
bentuk resepsi budaya terhadap Al-Quran ketika merujuk kepada seorang tokoh. Tokoh tersebut akan menjelaskan di mana naskah yang menjelaskan tentang budaya tersebut, akan merujuk kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang tradisi yang mereka gunakan, ya. Yang membaca ayat-ayat tertentu tadi kemudian akan merujuk kepada beberapa kitab, misalnya nanti ada Syamsul Ma'arifil Kubra, ada Mujarrabat Ad-Dairabi, Mujarrabat As-Sanusi, ada Majmu' Syarif, dan berbagai hal yang ternyata ketika kita teliti secara lebih detail, secara normatif historis, mereka juga merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Mereka akan merujuk kepada kitab-kitab Fadilatul Quran, mereka akan merujuk kepada kitab-kitab sekunder terhadap tafsir, misalnya kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, dan lain-lain. Mereka juga merujuk kepada kitab tafsir. Kitab tafsir ini juga akan merujuk kepada kitab-kitab hadis, dan kitab hadis adalah gambaran utuh tentang bagaimana perilaku, bagaimana respon masyarakat ketika Al-Quran itu turun. Jadi gambarannya begitu. Budaya saat ini ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, maka mereka akan merujuk atau mentransmisi kepada budaya-budaya masyarakat konteks awal ketika Al-Quran itu diturunkan. Jadi yang membaca Al-Quran dengan berbagai nadanya tadi akan merujuk kepada kasus di mana Nabi pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Yang melakukan penulisan-penulisan Al-Quran akan merujuk kepada bagaimana Nabi meminta Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat-sahabat lain, Utsman bin Affan misalnya, bagaimana Nabi meminta mereka untuk menuliskan Al-Quran. Yang melakukan Al-Quran dalam konteks pengobatan juga akan merujuk kepada bagaimana Nabi dan sahabatnya menggunakan Al-Quran untuk pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit fisik dan penyakit gangguan penyakit astral dan lain-lainnya. Ini maka yang mereka lakukan adalah, yang dilakukan adalah ketika kita melihat sebuah fenomena tentang bagaimana masyarakat berinteraksi terhadap Al-Quran, maka fenomena itu akan memiliki rujukan normatif kepada tindakan-tindakan para sahabat dan Nabi dalam berinteraksi kepada Al-Quran. Itu satu langkah. Tetapi akan ada langkah lainnya, yaitu langkah transformasi. Kalau kita rujuk dari awal, bagaimana masyarakat melakukan resepsi terhadap Al-Quran pada masa awal, bagaimana sahabat berinteraksi dengan Al-Quran pada masa awal, kemudian interaksi itu akan diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya dengan cara yang transformatif. Nilai utamanya sama, bahwa Al-Quran dapat digunakan sebagai media pengobatan, akan tetapi dalam setiap tingkatannya akan terjadi transformasi yang berbeda. Pada masa Nabi tidak menjelaskan bahwa secara utuh bahwa Al-Quran adalah Al-Fatihah adalah syifa'un min kulli da' sebagai contoh. Ya, tetapi ada seorang sahabat yang menyembuhkan kepala suku dan meruqyah dia dengan membaca Al-Fatihah, kemudian mengadukan hal ini kepada Nabi. Tetapi kemudian beberapa masa berikutnya akan muncul presiden-presiden yang menyatakan bahwa Al-Fatihah adalah obat dari segala macam penyakit. Ini dapat kita temukan dalam misalnya karya Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau katakan bahwa Al-Fatihah syifa'un min kulli da', bahwasanya Al-Fatihah adalah obat dari segala macam penyakit. Kemudian naskah ini akan dirujuk secara lebih praktikal oleh beberapa penulis kitab-kitab mujarrabat, atau dapat kita baca misalnya Khazinatul Asrar, atau dalam kitabnya Al-Buni Syamsul Ma'arif. Dia akan secara lebih praktikal bahwa untuk mengobati penyakit ini Al-Fatihah dibacakan dengan ayat ini, gitu ya. Nah, dan itu nanti yang secara lebih menyebar kita temukan dalam beberapa kitab-kitab amaliyah praktis. Ya, dapat kita temukan dalam tuntunan sholat, doa-doa zikir yang banyak tersebar, kemudian Majmu' Syarif, atau beberapa nanti akan kita temukan bagaimana kitab-kitab ini menyebar di masyarakat, dan kitab inilah nanti kitab amaliyah praktis inilah yang menjadi landasan dari terbentuknya sebuah budaya di masyarakat. Jadi alurnya adalah kita akan melihat bagaimana transmisi atau recalling
dari konteks kontemporer, bagaimana masyarakat membaca Yasin pada saat ini, itu akan ditransmisikan kepada bagaimana masyarakat memperlakukan Yasin pada era Nabi. Kemudian kenapa terjadi perubahan di berbagai sisinya? Ini terjadi karena adanya transformasi dari satu masa ke masa yang berikutnya. Oke. Maka dalam melakukan kajiannya, studi Living Quran meniscayakan dua langkah penelitian, yakni penelitian normatif historis. Ketika kita mengkaji sebuah budaya di masyarakat, maka yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana kita melihat transmisi dan transformasinya hingga pada masa Nabi. Dan itu semua dapat kita tarik penjelasannya. Bagaimanapun bentuknya, seorang yang melakukan doa-doa pada usia 7 bulan, misalnya ketika 7 bulan kemudian menginginkan anak perempuan, nanti akan dibacakan surah Maryam. Ketika seorang hamil kemudian menginginkan anak laki-laki, akan dibacakan surah Muhammad dan surah Yusuf. Ketika seorang akan menikah, akan dibacakan ayat-ayat tertentu. Ketika seorang ingin mendekati lawan jenisnya, dia akan membaca surah Yusuf atau surah-surah lainnya. Nah, ini semua pada hakikatnya memiliki landasan normatif kepada penjelasan atau pengamalan Al-Quran tersebut di era Nabi atau sahabatnya. Kemudian juga memiliki latar belakang historis. Jadi perlu kita jelaskan bagaimana tradisi ini dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya sampai kepada pengamalannya pada era Nabi. Tetapi yang membedakan kajian Living Quran dengan kajian lainnya, fokus kita, objek material kita adalah budaya yang ada di masyarakat. Maka untuk menjelaskan budaya tersebut tidak cukup hanya dengan langkah kajian normatif historis, kita juga harus menjelaskannya dalam konteks sosio-antropologis. Kita memerlukan beberapa keilmuan sosial budaya. Kita misalnya dapat menerapkan beberapa asumsi-asumsi, paradigma-paradigma dan teori-teori dalam kajian sosioantropologis. Misal kita dapat menerapkan kajian tentang akulturasi, kita dapat mengkaji sosial budaya tersebut dari segi fungsinya, kita dapat mengkaji sosial budaya itu dari segi interpretasinya atau dari segi simbolnya. Kita juga dapat mengkaji budaya ini dari segi pembentukan budayanya, dari segi maknanya dan lain-lain. Dan teori-teori itu dapat kita pinjam dari kajian sosioantropologis. Maka dalam kajian sosial budaya, dalam kajian Living Quran sosial budaya terhadap Al-Quran, diperlukan dua langkah ini. Kita harus merujuk bagaimana nilai normatif historisnya. Di sisi lain, kita harus mampu menjelaskan kebudayaan fenomena yang terjadi tersebut dengan menggunakan pisau analisis sosioantropologis. Nah, kira-kira itu pengantar singkat tentang Living Quran. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-15 ini, saya minta Anda membuat resume, berbeda dengan resume-resume sebelumnya. Pada resume kali ini, saya meminta Anda untuk membuat resume 1 halaman terkait bagaimana resepsi masyarakat yang Anda temui atau bagaimana resepsi masyarakat Anda terhadap Al-Quran. Ini boleh dalam bentuk resepsi yang manapun. Anda boleh melihatnya dalam tradisi yasinan, dalam tradisi khotaman, misalnya ketika seorang khotam membaca Al-Quran akan diarak keliling kampung, atau tradisi-tradisi lainnya, dan usahakan tradisi tersebut unik dan hanya ada di tempat Anda. Silakan Anda deskripsikan tradisi itu, cukup Anda jelaskan bagaimana respon masyarakat terhadap Al-Quran. Anda tidak perlu menjelaskan penelitiannya lebih lanjut. Jadi cukup Anda jelaskan bagaimana resepsi masyarakat terhadap Al-Quran di tempat Anda. Kemudian Anda petakan ini masuk dalam resepsi yang mana? Hermeneutiskah, estetiskah, atau dalam resepsi sosial budayakah? Nah, ini tugas untuk pertemuan ke-15, dan insya Allah materi ini juga akan ditanyakan pada minggu yang akan datang, pada hari pertemuan berikutnya, pada pertemuan ke-16, di mana kita akan melakukan ujian akhir semester. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana resepsi masyarakat terhadap Al-Quran di tempat Anda, dan usahakan resepsi tersebut adalah resepsi yang unik, yang tidak ada di tempat lain, atau sangat ada di tempat lain tapi dengan nuansa dan tata cara yang berbeda. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.